Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang memang adalah sahabat saya, ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Kami sama-sama di STT, kami sama-sama di sekolah Alkitab, dan sama-sama juga kami pernah menjadi pengurus wilayah. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya juga bersyukur, ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua pada pagi hari ini, ya, untuk memberitakan firman Allah. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah lama mengatakan begini, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini, nama saya Pendeta Jeffrey Zebua. Saya sudah berkeluarga, dikaruniakan 2 anak, dan kami suami istri beserta dengan anak-anak melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Taman Poris Gaga, ya. Dan mungkin untuk sekedar perkenalan, ya, cukup demikian, ya Bapak Ibu. Ya, kita langsung saja membaca firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya minta supaya kita semua ikut berpartisipasi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kita yaitu perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 pakaian yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sama-sama kita baca. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Yang diberkati adalah kita yang membaca, merenungkan, dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara di bawah tema yaitu keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang barusan kita baca ini itu berbicara tentang mukjizat. Saya tidak pernah janjian dengan yang memimpin kita pujian tadi
tapi kita ternyata menyanyikan mukjizat itu nyata. Mukjizat itu selalu ada setiap hari. Nah, kisah yang barusan kita baca ini itu berbicara mengenai kisah di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Yesus melakukan tanda-tanda mukjizatnya yang pertama, Alkitab mencatat di ayat yang ke-11 barusan kita baca tadi, bahwa dilaksanakan di Galilea, di Kana di Galilea, yaitu di rumah, di keluarga orang yang sedang melaksanakan pesta. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik bahwa mukjizat Tuhan ia lakukan pertama sekali, bukan di tempat lain, tetapi di tengah-tengah keluarga. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apa yang kita bisa pelajari dari kondisi ini, dari yang barusan kita baca ini, bahwa prioritas Allah adalah rumah tangga. Prioritas karya Allah adalah rumah tangga. Sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa satu-satunya lembaga yang didirikan oleh Allah sendiri yaitu lembaga keluarga atau keluarga Adam dan Hawa. Tetapi sayang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lembaga yang didirikan oleh Allah itu hancur. Mereka jatuh di dalam dosa karena tipu daya iblis. Pasal 3 mengatakan, Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa mereka telah jatuh di dalam dosa. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus di pesta di Kana di Galilea ini itu membuktikan bahwa ada campur tangan Tuhan dalam keluarga. Kehadiran Yesus di Kana di Galilea di pesta itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi keluarga sehingga ia datang di pesta yang di Kana. Kalau Allah tidak peduli dengan keluarga, tidak mungkin Yesus datang memenuhi undangan pesta di Kana itu. Tapi karena Allah peduli kepada keluarga, maka itulah sebabnya Yesus datang menghadiri pesta tersebut. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 2 ini, itu kehadiran Yesus memulihkan keluarga, kehadiran Yesus memberkati keluarga. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang dipulihkan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Menurut Injil Yohanes yang barusan kita baca pada hari ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, maka ada 4 langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita mau rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita diberkati oleh Tuhan, maka hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan supaya keluarga kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan, yang pertama di ayat yang kedua, Injil Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat, kalau kita rindu mau dipulihkan hidup keluarga kita dan diberkati keluarga kita, yaitu yang pertama, mengundang Yesus dalam keluarga kita. Amin. Mengundang Yesus hadir di dalam keluarga kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita untuk mengundang Yesus hadir di dalam rumah tangga kita? Cara yang kita harus lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 18 ayat 20, di situ Yesus berkata, bila 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka apa? Aku hadir di tengah-tengah mereka.
Saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan disampaikan kepada jemaat di gereja yang sedang berkumpul di bait Allah pada saat itu, tetapi ini konteksnya disampaikan kepada rumah tangga, karena ia berkata, bila 2-3 orang berkumpul, bersekutu di dalam namaku, janji Yesus bilang, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Siapa yang 2 orang? Suami, istri. Kalau sudah punya anak, anak. Jadi ada anak. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita rindu keluarga kita diubah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, jangan lalaikan ada persekutuan doa di rumah tangga saudara. Harus ada mesbah doa yang harus kita lakukan di setiap rumah tangga kita. Kita sibuk setiap hari, ya. Justru karena kesibukan kita itu adalah menunjukkan bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak ada kesibukan, kita menjadi pengangguran. Tapi jangan karena kesibukan kita, jangan karena berkat-berkat yang telah Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, lalu kita mengabaikan mesbah doa. Harus ada mesbah doa di rumah tangga kita. Amin. Sesibuk-sibuknya kita. Karena tanpa kita melibatkan Tuhan, semua sia-sia, kata pengkhotbah. Amin. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya kalau kita melihat kita melihat Mazmur pasal 5. Ayat yang keempat. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca sama-sama, 2-3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini pernyataan Daud yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia sedang mengedukasi kita hari ini, bahwa setiap hari, setiap pagi itu kita harus mengatur waktu kita untuk kita ada persembahan, ada doa, ada pujian, ada saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya jemaat di tempat ini pasti selalu ada saat teduh di keluarga kita. Amin. Saya melihat jemaat di tempat ini baik-baik semua, rajin-rajin semua. Ya. Ada yang datang tadi sebelum 9:30 Pak Gembala, itu mereka sudah datang rapi-rapi. Wah, ini luar biasa. Apa yang membuat Tuhan tertarik kepada kita, itu diawali dari sikap ibadah kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara soal undang-mengundang, ya. Ini tidak mungkin juga kita mengundang orang yang tidak pernah kita kenal. Amin. Contoh seperti kami hari ini, Bapak Gembala kita di tempat ini. Kami ini sudah menjadi sahabat cukup lama. Iya. Sahabat di STT, sahabat di sekolah Alkitab, ya kan? Sahabat juga di dalam pengurusan di wilayah. Oh, puji Tuhan. Jadi ada banyak kali, kalau bahasa Medan, ada banyak kali kami menjadi sahabat. Sahabat menjadi hamba Tuhan juga, kan begitu ya. Saya memang minta maaf sama Pak Gembala kita di tempat ini. Ini memang sudah, ini ketiga kali ini. Tapi ini tidak disengaja. Ya, memang selalu sudah ada pelayanan. Hari ini sebenarnya Bapak Ibu, saya juga diminta untuk nanti menghadiri ada turnamen antara itu orang-orang Nias. Kebetulan saya orang Nias nih. Lupa tadi ngomong ya. Saya orang Nias. Jadi masih tetangga kita dari Sumatera Utara. Ya. Jadi saya diminta untuk hadir. Saya bilang enggak. Ini saya prioritaskan dulu. Ada sahabat saya yang mengundang. Amin. Yahubu Horas. Ya, betul. Nah, jadi saudara-saudara, itu kalau kita juga mau menghadirkan Yesus dalam keluarga kita, itu
Tidak saat-saat di mana kita sedang kepepet, saat-saat di mana kita sedang susah. Oh Tuhan, saya undang Kau hadir di tengah-tengah keluarga. Tidak seperti itu. Jadi pasti ada relasi, pasti ada hubungan yang sudah terbangun sekian lama. Ada hubungan, dan hubungan itu bukan hanya sekedar hubungan, tapi hubungan yang baik dan akrab. Demikian juga kalau kita rindu, Tuhan mau menghadiri undangan kita di setiap rumah tangga. Amin. Dan yang membuat Tuhan hadir adalah di mana setiap rumah tangga itu ada doa, ada pujian, ada saat teduh. Amin. Daud mengatakan, aku mengatur persembahan bagimu. Haleluya. Jadi sesibuk-sibuknya kita, mari kita tetap prioritaskan Tuhan. Amin. Undang Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi berubah. Amin. Air tawar berubah menjadi air anggur yang baik. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, keadaan mungkin kacau. Tapi kalau Tuhan hadir, Dia datang membawa berkat, Dia datang membawa sukacita, Dia datang membawa damai sejahtera. Sehingga hidup kita menjadi tenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau hidup keluarga kita, hidup pribadi kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan, jangan lupa harus undang Yesus, hadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah yang kedua yang harus kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat ayat yang ketiga dari, kembali ke Yohanes tadi, ayat 3 dan ayat yang keempat, Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesta yang dilaksanakan di Kana di Galilea. Saya mau jelaskan dulu ini. Kenapa harus disebut di Kana di Galilea? Karena rupanya itu memang ada dua Kana. Ada satu Kana yang ada di Syria, yaitu di Mesir. Lalu ada satu Kana yang ada di Galilea. Jadi supaya pembaca seperti kita ini tidak bingung ini Kana yang mana. Jadi ini penjelasannya bahwa itu memang ada dua Kana. Nah, awalnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesta ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar. Tapi ternyata di tengah jalan muncul masalah. Mereka kehabisan anggur. Bagi orang Yahudi, kalau ada pesta pernikahan, anggur itu wajib harus ada dan tidak boleh habis. Kalau sampai di satu pesta kehabisan anggur, itu menjadi masalah besar dan menjadi aib bagi keluarga itu. Ya. Bahkan itu akan menjadi turun-temurun. Tapi ingat, kehadiran Yesus di situ menolong keluarga ini, menyelamatkan keluarga ini. Keluarga ini tidak menjadi malu atau tidak dipermalukan karena kondisi yang ada. Memang ada banyak dugaan yang mengatakan, loh kenapa mereka kehabisan anggur? Memang ada yang mengatakan, oh karena mereka itu keluarga yang miskin. Ada yang mengatakan, oh karena ada rompas dadakan. Apa itu rompas? Rompas itu rombongan pesta. Katanya itu, oh hanya Yesus yang diundang saat itu. Murid-murid kagak. Oh makanya mereka kehabisan anggur, mereka tidak siap, ya kan? Tapi itu saya rasa dua itu bukan alasan yang tepat. Tapi alasan yang tepat dalam orang Yahudi, itu pesta mereka itu tidak seperti pesta kita, sehari selesai. Tapi pesta orang Yahudi itu 7 hari 7 malam, open house, tamu silih berganti. Jadi pengantinnya itu, ya mohon maaf, itu baru dia turun dari pelaminan ketika dia mau ke kamar mandi. Dan mungkin dia mau makan. Selain daripada itu, pokoknya menjadi penyambut tamu terus. Open house. Jadi bagi orang yang biasa-biasa, ya itu wajar.
kalau misalnya tiba-tiba kehabisan anggur? Ini masalah besar. Bahkan kalau menurut yang saya baca, kalau sampai anggur habis dalam satu pesta pernikahan, itu bisa saja itu pesta itu dibatalkan. Dan ini menjadi masalah bagi orang yang menikah. Tetapi kehadiran Yesus di sana, Yesus tidak mengizinkan masalah itu terjadi. Amin. Yesus tidak mengizinkan keluarga itu dipermalukan. Itulah sebabnya, itu tadi poin pertama, bahwa apapun kondisinya, hadirkan Yesus. Amin. Dan poin yang kedua yang saya mau bicarakan di sini, ini dikatakan di sini bahwa Yesus mengatakan di ayat yang keempat kepada ibunya, saatku belum tiba. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau kita mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang sabar. Amin. Sabar apa? Sabar untuk menanti waktunya Tuhan. Memang setiap kita itu pengennya itu ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Tuhan, kita pengennya buru-buru dijawab oleh Tuhan. Tapi ingat bahwa ada 3 jawaban dari doa permintaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, dia jawab ya. Dia jawab tunggu. Dia jawab tidak, no. Kenapa bisa begitu? Kalau sampai Tuhan bilang no, tidak dijawab, tidak dikabulkan, berarti itu yang kita minta itu bisa saja mungkin hanya baik untuk diri kita, tapi di pemandangan Tuhan itu tidak baik bagi kita. Maka Tuhan tidak kabulkan. Nah, kalau jawabannya sabar, berarti masih ada harapan. Apa yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Kita harus bersabar, kita harus mempertebal iman kita. Jangan sampai kita patah di tengah jalan. Semangat harus tetap ada. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, itu orang sabar itu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi orang yang suka memaksakan sesuatu, itu tentu Tuhan juga tidak suka. Seperti kita punya anak. Ada anak yang nurut dengar-dengaran. Tapi ada juga anak yang keras kepala, pokoknya apa yang dia minta saat itu harus dipenuhi. Saya rasa keluarga juga agak kapok dengan anak semacam itu. Tuhan mau kita menjadi anak yang baik. Amin. Kesaksian ibu tadi yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena kesabarannya. Walaupun awalnya banyak masalah. Tapi endingnya itu dia bersaksi Tuhan baik. Amin. Demikian juga setiap kita saudara-saudara. Makanya itu Salomo mengatakan, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kalau pahlawan itu disanjung-sanjung, namanya selalu diingat, namanya selalu disebut. Tetapi orang yang sabar itu dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi poin yang kedua supaya hidup keluarga kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan adalah harus menjadi orang yang sabar. Siap menjadi sabar? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sabar itu memang harus ada 2. 1, sabar menderita. Dan yang kedua, sabar ketika kita diperlakukan tidak adil sekalipun. Amin. Maka itu sebabnya kita harus menjadi orang yang sabar. Kalau ada penderitaan, tetap bersabar. Oh Tuhan, di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Mau dinyatakan bagi orang yang hidup sabar. Amin. Yang ketiga. Kalau yang pertama tadi mengundang Yesus hadir lewat mezbah doa. Yang kedua adalah sabar menanti waktunya Tuhan. Yang ketiga. Mari kita memperhatikan ayat yang kelima di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 5, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hal yang ketiga, kalau mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, harus menjadi orang yang taat akan firman Tuhan.
Amin. Menjadi taat. Orang yang taat itu diberkati oleh Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, kerjakanlah itu, taatilah itu. Haleluya. Yang menjadi pedoman hidup kita adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan kalau kita menaatinya, pasti kita hidup diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saya memberi satu ilustrasi Bapak Ibu mengenai orang yang taat itu diberkati oleh Tuhan. Pernah dengar barangkali bahwa satu kali seorang guru menyuruh murid-muridnya pergi ke gunung yang tinggi. Dan masing-masing harus membawa batu sebesar-besarnya. Lalu Bapak Ibu, semua murid-murid melakukan, membawa batu sebesar-besarnya. Tapi ada satu murid yang agak nakal, ya kan? Dia bawa itu hanya kecil, muat di kantong, ya kan? Lalu kemudian tibalah saatnya mereka sudah mulai menanjak ke atas gunung ini. Yang lain tadi bersusah payah karena memang mereka harus membawa batu sebesar-besarnya. Tapi tadi yang bawa satu batu kecil di kantongnya, dia ngeledek sama teman-teman yang lain. Makanya kalian itu jangan terlalu nurut sama guru kita. Coba ini kalian ini susah payah ini, mandi keringat. Coba saya, santai saja. Kan saya bawa, tapi yang kecil saja. Tibalah saatnya mereka sampai di atas gunung. Lalu karena mereka sudah capek semua, lalu kemudian guru mengatakan begini, mari kita istirahat. Karena kebetulan juga sudah jam 12 siang. Jamnya makan. Lalu semua orang duduk. Lalu kemudian guru bilang begini, mana batu kalian? Masing-masing taruh di depan. Lalu guru ini setelah mereka taruh batu di depan mereka masing-masing, lalu guru bilang, mari kita berdoa bersyukur. Ternyata ini kan hanya ilustrasi ya. Jangan dicari di Alkitab nanti. Ya. Lalu kemudian setelah mereka kata amin. Lalu apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Masing-masing batu di depan mereka. Dari batu berubah menjadi roti. Kira-kira apa yang terpikirkan sama kita? Bagaimana dengan orang yang bawa sedikit tadi? Dia lihat batu dia. Ternyata sudah sangat kecil. Dimakan juga itu tidak cukup. Ya kan? Lalu yang besar-besar tadi, mereka bersukacita. Ternyata kita punya roti gede-gede. Karena segede batu yang mereka bawa. Lalu kemudian, ini tadi yang nakal ini tadi, dia coba minta. Halo, mungkin saat itu belum ada kata bro. Bro, tolong bagilah. Ini roti saya sangat kecil. Ini orang itu bilang, enggak. Ini tidak cukup nanti buat kami. Akhirnya mulai dari situ dia menjadi orang pendendam. Kalau begitu, giliran saya nanti punya roti gede, saya juga tidak akan mau bagi sama kalian. Tapi dalam tahap ini dulu, ini orang yang taat itu diberkati hidupnya oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak taat, hidupnya kekurangan. Lalu suatu kali Bapak Ibu, satu lagi ini, belum selesai ceritanya. Satu kali, ini guru kasih perintah lagi sama murid-muridnya. Hai semua murid-murid bersiap. Kita mau menyeberang sungai. Dan masing-masing harus membawa batu sekecil-kecilnya aja. Batu kecil, nggak boleh bawa batu besar. Nah karena yang satu ini tadi, dia sudah dendam sama peristiwa yang pertama. Dia bilang, oke, guru bilang bawa kecil, saya bawa sebesar-besarnya. Lalu singkat cerita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sampailah mereka di seberang sungai. Lagi-lagi ini sudah jam makan juga. Lalu guru bilang begini. Oke, mari kita lihat apa yang di depan kita. Ternyata di sana itu ada pohon ara. Dan itu buahnya dimakan. Lalu guru bilang begini. Masing-masing ambil batumu, lempar.
tiba-tiba yang tadi dendam itu, dia lihat batunya, itu bagaimana lemparnya gede banget. Akhirnya itu yang bawa batu yang kecil, itu dia lempar. Kena dan dia bisa makan. Lalu orang yang bawa batu besar, bagaimana dia lempar itu? Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Harus taat. Amin. Kalau kita hidup taat akan perintah Tuhan, hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu poin yang ketiga. Yang pertama tadi harus mengundang. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga taat. Sekarang yang keempat. Sebetulnya ada 5, tapi 4 saja. Yang keempat, kita kalau mau hidup diberkati oleh Tuhan, kita harus melangkah dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Melangkah dengan iman artinya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan rencananya tak pernah ada yang gagal. Itu Ayub 42 ayat 2. Jadi itu apapun yang kita lakukan yang lahir dari iman, maka itu kita lakukan, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mari kita melihat peristiwa ini, peristiwa pesta di Kana ini. Ayat yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Bapak Ibu kita perhatikan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Coba lihat ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Mengetahui. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kapan sebetulnya ini air berubah menjadi anggur? Apakah ketika sedang dicedok? Apakah ketika sedang dibawa? Ataukah ketika sedang pemimpin pesta itu sedang mengecap air itu? Ini saya mau katakan, tidak ada yang tahu. Itu namanya misteri iman. Amin. Maka apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kalau kita taat dan setia, tekun tadi itu ibu bilang, maka kita melangkah dengan iman. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapa yang tahu itu air tawar berubah menjadi anggur yang baik. Dan pemimpin pesta ini itu mengakui bahwa yang kamu sediakan adalah anggur yang baik dari awal pesta sampai selesai. Apa yang kita mau pelajari dari sini? Bahwa kalau Tuhan campur tangan dalam urusan kita apapun itu, apa yang Tuhan buat jauh lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan. Amin. Maka itu sebabnya saudara-saudara, apapun kondisinya, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Apapun kondisi rumah tangga kita saat ini, hari-hari ini, itu mari kita tetap melangkah dengan iman. Percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi 4 ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengatakan begini, bahwa Tuhan memiliki perhatian khusus buat keluarga. Tuhan tidak menghendaki sebuah keluarga hancur. Jika saat ini keluarga kita dalam kondisi yang kacau, dalam kondisi banyak pergumulan, bahkan hancur sekalipun, Tuhan merindukan adanya pemulihan dalam keluarga kita. Asalkan ketika kita bersama dengan Tuhan, maka percayalah
Tuhan tidak akan biarkan keluarga kita, ya. Keluarga kita akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan jika 4 hal ini kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama tadi, jika kita mengundang Tuhan dalam keluarga kita. Yang kedua, jika kita sabar menanti waktunya Tuhan. Yang ketiga, jika kita taat firman Tuhan. Dan yang keempat, jika kita melangkah dengan iman bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah kita. Dan kita juga harus percaya bahwa mukjizat itu masih ada bagi kita. Setiap orang yang percaya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian.